Selamat bergabung kembali dengan saya Parujung Godang Hilir. Pada malam ini kita berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol singkat dengan tokoh masyarakat di Desa Silumajang bersama orang tua kita, Bapak Tamba. Tamba Ritonga. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau tadi dikatakan tokoh masyarakat rasanya kurang pas. Namun yang jelas warga salah satu desa di Kecamatan 910, tepatnya di Desa Silumajang, Dusun Panduan. Dari sejarah lisan yang Bapak dengar, bagaimana sejarah Nas 910 ini hingga terbentuk menjadi Kecamatan Nas 910? Unik namanya, Pak. Iya, tentunya kita juga tanpa ada referensi tercatat, Ya. hanya sekedar mendengar cerita-cerita lisan dari orang-orang tua bahwa Kecamatan Nas 910 ini dulu masih sebelum kemerdekaan disebut dengan distrik yang beribu kota di Dusun Masihi, Desa Sungai Raja, Kecamatan Nas 910. Apalagi yang mayoritas kita adalah suku Batak. Ya. Walaupun ada yang Batak dari utara ataupun dari selatan. Yang dominan biasanya dengan raja. Jadi kerajaan yang ada di kecamatan ini atau distrik tadi sebelum kemerdekaan itu berjumlah 19 orang yang bisa dibagi kepada dua bagian. Kalau kita sebutkan hulu dan hilir. Ya. Ya. Kalau dia arah ke pegunungan hulu, arah ke pesisir hilir. Ya. Kalau tidak silap, itu ada 9 kerajaan di bagian hilir dan 10 kerajaan di hulu. Nah, kalau kita jumlah secara angka, tentu angka 19. Ya. Namun karena dialek kita di daerah ini lebih dominan condongnya ke bahasa Batak, Ya. Batak Toba, maka muncullah tadi kerajaan Na 910. Karena kalau bahasa utara pun menyebutkan 19 itu 910. Enggak ada istilah 19 bahasa Enggak. Batak, Pak. Mereka menyebutkan satuan dulu baru puluhannya. Ya, ya. Nah, kenapa dia ditulis kepada angka Romawi itu saya kurang tahu. Namun tentunya bahkan setengah orang mengatakan Kecamatan 910 ini satu-satunya nama kecamatan di Indonesia yang memakai angka Romawi. Ya kan? Biasanya kecamatan itu dengan huruf. Ya. Nah, entah Marbau, Aiknatas, Kuala Selatan, Kota 910 hanya dengan angka Romawi. Di antara ke-19 kerajaan tersebut, yang di hulu dan di hilir itu menurut sejarahnya sama-sama berjuang untuk melawan penjajahan Belanda. Kalau misalnya penjajah ada di pegunungan, orang pesisir akan datang, orang hilir akan datang membantu. Begitu kuatnya persatuan mereka. Tapi maaf, Pak. Tadi Bapak bilang Nas 910 ini dulunya distrik. Iya, distrik. Nah, distrik ini di bawah mana? Kerajaan Belanda atau? Iya, kalau kerajaan Belanda pula distrik lah namanya. Namun kalau di kerajaan kita di bawah naungan Kesultanan Bilah. Nah, Kesultanan Bilah. Distrik ini setingkat apa, Pak? Setingkat kecamatan. Kecamatan, bukan Iya. kabupaten. Setahu saya setingkat kecamatan. Dan dari 19 kerajaan itu semuanya dipimpin oleh orang bermarga yang didominasi marga Munte. Iya. Kalau saya tidak silap, ada 4 marga raja yang bukan Munte. Berarti kalau 19
15 marga Munte semua. Belakangan saya lihat ada di internet lah dulu katakan, marga selain Munte tadi, ada satu marga Sipahutar, Ya. ada satu marga Pohan, Ya. kemudian ada 2 marga Ritonga kerajaan, tapi yang satu tidak ditulis entah kerajaan mana, yang satu lagi. Ya, ya. Yang jelas di sana hanya kerajaan Montong. Nah, kerajaan yang dipimpin Ritonga, satu kerajaan Pulau Jantan, Ya. yang raja pertamanya Raja Batu Mundom. Kemudian Montong sebetulnya itu terbagi 2 kerajaannya. Yang pertama Motong Jae dan Motong Julu. Ya. Kalau Motong Julu itu dipimpin oleh Raja Margamunte. Sedangkan Motong Jae itu dipimpin oleh kerajaan yang bermarga Ritonga. Nah, seiring dengan beredarnya waktu, apakah dia setelah merdeka saya pun kurang tahu, kerajaan Motong Jae yang dipimpin marga Ritonga itu ditinggalkan oleh penduduknya entah di musim pemberontak saya pun kurang tahu, dan kerajaan Motong Jae itu sekarang sudah jadi lobu. Nah, warga yang dari Motong Jae inilah yang berpindah ke Panduan yang sekarang. Jadi kalau sekitar 40 tahun yang dulu orang menyebut orang Pinduan itu orang Motong. Karena mengambil dari kerajaan tadi Motong Jae. Dan kerajaan Motong Jae ini yang tak saya lihat tulisan di internet. Yang ada hanya kerajaan Montong. Saya pun lupa entah nomor berapa dibuat mereka. Raja Montong, Raja kosong. Sebetulnya Raja Montong ada 2, Montong Jae dan Montong Julu. Iya. Jadi Bapak ingat dari yang 19 kerajaan itu nama-nama rajanya dan wilayahnya, Pak? Yang Bapak ingat aja. Ya kalau tadi kerajaan pertama Raja Pulau Jantan, Raja Kota Batu. Itu Munte. Ya Munte. Oh apa nih ya? Mendiang Haji Mat Thohir ya? Itu. Kemungkinan. Kota Batu Ujung Godang beda? Ujung Godang lain. Oh. Ujung Godang lain. Ujung Godang lain. Terus tak berapa hafal lagi. Misalnya Raja Hatapang, Munte. Raja Montong, Munte. Raja Napompar, Munte. Yang Pahutar ini saya kurang tahu persis di mana. Kalau yang Raja Masihi, Pohan. Pohan ya. Nah, Pohan cuma 1, Pak. ya Pohan cuma 1, si Pahutar 1, Ritonga 2. 4 berarti ya. Ah, Berarti 15 maka 15 Munte tadi kerajaan dipimpin oleh Munte. Munte ya. Jadi yang Ritonga, Pulau Jantan sama Motong Jae, Iya. bukan Montong. Montong itu 2 sebetulnya, bukan 1. Kalau Montong Julu siapa, Pak? Rajanya. Allah itu pun sudah nggak ingat langsung. Namun ketika penabalan kerajaan 19 yang diadakan di Pirlok sekitar tahun berapa itu? Sekitar tahun 2000-an lah. Ya. Yang datang khusus keturunan Sultan Bilah Ya. untuk memberikan ya semacam apa namanya pengesahan turunan kerajaan. Itu kalau turunannya sekarang waktu itu yang menerima almarhum Icek Tapin Munte. Anaknya sekarang yang punya bengkel di Pulau Hopro, pas di Tekongan, Kudin. Jadi kalau kerajaan itulah Montong Julu tadi. Kalau Montong Jae bagian orang si Jakmal lah. Orang Imran ini ya. Iya orang Simran. Orang Simran. Ayahnya
Almarhum Bang Haji Berapa keturunan dah Pak? dari kerajaan itu. Ya ada Bang Imran lah. Imran ayahnya opungnya Mendiang Uwak Marasudin, ayahnya ini Uwak Jarendo, ayahnya ini Jamar Suga. Jamar Suga adalah raja pertama Motong, ya berarti 5. 5 ya. Jadi kalau kita ibaratnya kalkulasi rata-rata kita buat tenggang waktu antara satu generasi dengan generasi 30 tahun saja lah dulu dibuat, ya kan sudah 150 tahun. Oh, iya. Indonesia merdeka baru 70-an ya. Baru 70-an. Berarti sebelum Indonesia merdeka. Makanya kalau di sejarah kabarnya Pulau Jantan lah kerajaan pertama dari kerajaan 19 itu sekitar 1803. Berarti jauh lah pula dari kemerdekaan kan. Jadi Pak, teringatnya tadi Bapak bilang ibu kota distrik NAS 910 dulunya di Dusun Masihi. Sementara kalau kita lihat sekarang Dusun Masihi ini kan terisolasi. Terisolasi. Jadi kok bisa di situ ada kerajaan ya, Pak? Kurang tahu juga. Bisa jadi mungkin kerajaan zaman dulu walaupun dia bentuk distrik, artinya penyatuan satu kerajaan dengan kerajaan yang lain. Bagaimana supaya akses susah ditemukan oleh penjajah. Bisa jadi ya. Ah. Atau mungkin Pak, kalau pernah kita lewat rute dari Masih kan bisa tembus juga tuh ke apa kan Pak? Rumbaya, Iya. Tegal. Kalau ibarat jalan tikusnya itu sudah lama ada. Iya. Tapi penerobosan itu dilakukan oleh Pak Haji Buyung. Kalau tidak salah waktu periode pertama Bupati. Iya. Mulai dari Dusun Panduan itu sampai Tempayan, hari itu sudah diterobos oleh almarhum Haji Yusuf dari Pulau Jantan karena dia buka ladang di sana. Kemudian ke sana dari Tempayan ke Masih itulah yang diterobos Bupati waktu itu. Memang sudah lama itu, zaman Belanda sudah ada. Tapi masih tenaga cangkul kan gitu. Ya. Begitu juga sampai di Masih tembus ke Rumbaya. Jadi Masih ini masuk kerajaan yang Julu atau Jaya nih Pak? Kalau masa kerajaannya Julu lah pula itu, Julu, karena itu sudah daerah pegunungan. Lewat lintas dia Bu. Termasuk Montong ini Julu. Iya, Jaya berarti dari ujung Godang ke iya arah kira-kira lintas sana begitulah. Udah sedentaran rendah dia. Untuk mencapai tempat itu pun nggak pernah naik turun bukit lagi. Kalau kemarin kan masih naik turun bukit. Ya. Ya. Jadi Pak, selain tadi ada pengakuan kerajaan dari pemerintah zaman dulu Pak, apa ciri khas atau tanda-tanda istimewa bahwa orang itu raja pada zaman dahulu itu Pak? Kalau saat ini saya pun tidak bisa tunjukkan. Misalnya kalau zaman dulu misalnya bukti-bukti adanya sebuah kerajaan, entah sejenis candi, prasasti dan segala macam, setauku tidak ada. Hanya mungkin sekedar harta-harta ataupun senjata-senjata warisan. Itu pun kita tidak bisa pastikan apakah ada enggak kepada turunannya yang masih hidup sekarang. Karena sebetulnya walaupun disebutkan raja di zaman itu, bukan dia punya istana, enggak. Ya, makanya yang tadi saya tanya. Enggak punya istana. Enggak punya istana. Berarti pengakuan lisan aja gitu Pak? Iya, lisan aja itu. Kalau menurut sejarah yang Bapak dengar, ada nggak hak istimewa orang tuh Pak? Mungkin tanah? Enggak. Nggak ada? Enggak ada. Enggak ada hak istimewanya. Kalau yang daerah kami sini lah, entah di tempat lain kan. Namun itu jelas diakui oleh warganya di belakang. Iya. Bahwa si kakek itu dululah raja di kerajaan ini, kan begitu. Mungkin kalau dia di tempat lain ibaratnya kepala suku mungkin ya? Iya, kalau daerah misalnya daerah-daerah Riau atau Jambi sana, kepala suku lah, kira-kira begitu saja itu. Iya.
Cuma karena tadi bahasanya raja kan, jadi seolah-olah kan ada Istana, iya istana, pengawalnya. pengawal enggak. Iya iya iya. Sama macam istilah sekarang kalau di pasar, siapa ketuanya? Kira-kira begitu ya istilah pasar kan? Iya. Ketua, bukan ketua Limpol. Padahal dia nggak ada SK-nya kan, dia bukan ormas, tapi dialah ketua kalau di pasar itu. Iya betul betul. Lebih kurang begitu aja itu kalau kerajaan di zaman itu, yang khususnya daerah kami sini lah dulu aku katakan, nggak ada meninggalkan bukti-bukti sejarah. Prasasti tak ada apa. Iya. Jadi gini Pak, tadi kan kita bahas tadi ada 19 kerajaan, yang dimana 15 raja itu adalah Munte. Nah yang jadi tanda tanya, kenapa harus Munte gitu Pak? Apakah memang Labura ini atau daerah kita ini memang dulunya koloni marga Munte, ataukah memang ada keistimewaan dari mereka? Wallahu a'lam. Saya hanya berprediksi hanya populasi penduduk di zaman ya, itu. pada zaman itu. Banyak yang marga Munte. Biasanya begini tuh. Di zaman dulu. Ya, Misalnya kita adik-beradik ada 5 orang. ya. Orang tua raja. Begitu orang tua raja meninggal, tentu ini kan akan dipangku oleh anak tertua. Iya. Kapan kesempatan anak kedua, ketiga, empat jadi raja, maka pindah ngambil daerah lah di sana, buka lahan baru, tentu dia lah jadi raja di situ karena dia yang paling tua Iya, iya. dan dia lah sipuk kahuta bahasanya. Menurutku begitu. Memang secara kebetulan populasi marga Munte pun daerah kita ini memang Iya, mayoritas, alhamdulillah lumayan mayoritas. kan? Iya, iya. Sampai istilah ada mute pulung, mute hatapang ya kan. Iya, iya. Mute Japadang seperti almarhum Tuan Guru Sukajadi itu mute Japadang. Mungkin karena populasi jumlah penduduk saja itu. Jadi dari beberapa sumber yang Bapak pernah baca di internet, di mana kira-kira perselisihan apa tadi versi sejarah menurut Bapak? Di mana kekeliruan mereka gitu? Kalau menurutku hanya di yang terdikte oleh saya hanya itu tadi masalah 19 kerajaan. Saya pun lupa di nomor berapa itu. Ada satu Raja Montong. Yang satu nomor lagi hanya ditulis raja. Tak tahu entah daerah mana. Dari ke-19 itu. Berarti 18 ada nama. 1 kosong. Raja kosong habis. Oke lah kita katakan memang di Kecamatan Nah 1910 ini ada 19 kerajaan. Apa di kecamatan lain nggak ada rajanya juga Pak? Makanya cuma Nah 1910 jadi Nah 910. Di kecamatan lain nggak ada seperti kayak gitu Pak. Sampai Di situ beberapa mungkin kerajaan. yang jadi pertanyaan itu. Misalnya Kecamatan Aiknatas. Ya. Apa nggak ada dulu di sana Nah. raja? Sementara kita ketahui Aiknatas itu pun mayoritas orang Bomarga kan. Nah itu Pak, Iya jadi kan? pertanyaan ya. Aiknatas itu kan rujukannya Sungai Aiknatas. Iya. Kenapa kita nggak Aik Kota Batu? Iya, kerajaan Aik Kota Batu Iya. kan begitu. Kenapa harus 1910? Gitu? Atau Marbo. Marbo Iya, itu kan kerajaan dulu juga dulu kan Pak? iya kesultanan. Sultanan. Ya? Nah, di sana kesultanan. Berdasarkan tadi keterangan Bapak, kita ini kan dulunya mengacu kepada kerajaan Bilah ya Pak. Iya. Di bawah naungan kerajaan Bilah. Nah, sementara Bilah itu kalau nggak salah kerajaan Melayu Pak. Iya, kerajaan Melayu. Berarti secara nggak langsung kita ini pendatang atau cemana Pak di Labuhan Batu ini? Mungkin dalam catatan historis kerajaan Belanda di daerah ini yang ada hanya Sultan Bilah. Nah, jadi ibaratnya kalau semacam katakanlah dulu semacam lembaga pendidikan, kalau kita hanya mengurus izin operasional kita sendiri tak cukup syarat. Iya.
Iya, iya. Kira-kira begitu ya kalau menurutku. Jadi yang diketahui oleh Belanda dulu Sultan Billah. Maka kerajaan-kerajaan kecil, karena satu kampung pula satu kerajaan, itulah di bawah naungan Kesultanan Billah. Jadi kalau Sultan Billah kan otomatis ibaratnya SK, mereka kan sudah di SK-kan oleh Belanda. Sementara kerajaan kecil-kecil tadi yang di NAS 910 ini hanya ada dalam catatan arsip Kesultanan Billah. Kesultanan Billah ya. Nah itulah sekarang yang jadi pertanyaan saya sampai hari ini. Kenapa harus NAS 910 gitu? Sementara kan seperti tadi yang kita bahas, kerajaan pada zaman dulu, kalau pengertian zaman sekarang hanya sebagai kepala suku, kepala adat dia kan. Jadi kenapa harus itu menjadi acuan? Sementara di kecamatan lain pun kayak di Egnates pun kita, kalau nggak salah pun ada kerajaannya kan, ada kerajaannya. Polung kan. Kenapa nggak dibikin kecamatan Polung? Itu tadi sih Pak, memang itulah yang menjadi jadi PR bagi kita juga lah itu. Iya, bagi kita lah generasi penerus ini. Apalagi memang kelemahan kita dari dulu sampai sekarang, terutama lah di Indonesia inilah. Banyak catatan sejarah yang hilang. Sejarah itu diwariskan secara lisan. Jadi kita nggak bisa membuktikan secara ilmiah. Yang ianya bisa jadi berkurang, bisa jadi bertambah, dari sebenarnya. Iya, betul. Iya. Ya kalau pandai dia mengolah cerita mungkin bisa bertambah demi untuk menguatkan sejarah itu kan begitu. Nah kalau untuk daerah-daerah ini aja lah Pak, mulai dari Hatapang sampai ke Kota Batu, raja-raja apa aja yang Bapak ingat? Di Hatapang raja ada Bapak ingat? Munte juga tuh ya Pak? Iya Munte juga, aku kalau nama rajanya udah nggak ingat lagi. Nggak ingat ya. Hatapang, Montong, yang ingat cuma Montong Jaya tadi, karena itu cikal bakal penduduk kami kan. Pindoan, kalau bahasa sekarang Pindoan. Iya, dulu Montong Jaya. Habis Pindoan, kerajaan Tardas lagi. Tardas. Nah, itu pun udah tinggal, itu udah jadi Lobu itu sekarang. Iya, Tardas, kerajaan Batu ya, Raja Batu. Iya, Pluhopur. Kalau kerajaan Pluhopur, namanya Raja Batu. Raja Batu. Terus Ujung Godang. Iya, Plugodan pun ada. Oh, Plugodan ada? Iya. Siapa tuh Pak? Bagian orang Haji Pahri kurang. Oh, Pahri ya. Aku kurang tahu, aku pasti entah yang di situ pun Pahutar di situ ya. Iya, memang. Memang di Plugodan besar apa itu? Si Pahutar kan banyak di situ. Iya. Satu ku ingat dia bilang Pahutar, aku lupa aku daerah mana itu. Iya. Plugodan, Ujung Godang, Kota Batu, Pulau Jantan 10. Berarti ini Lengjai ini Pak? Enggak ya? Enggak, itu udah campur juga. Campur ya, 10. Baru masuk arah ke sana Batu Tunggal. Baru Rembaya, Napopar, Siria, Padang Nabidang. Udah 15. Masihi. Masihi, Berangir. Oh, Berangir lagi. Berangir. 2 lagi Pak. Yang ianya kurasa Sepolongat masuk itu. Oh iya, Sepolongat masih 10 tuh Pak. Iya, maksudnya kerajaan nak masuk itu kurasa ada dulu di situ, kerajaan Sepolongat. Satu lagi. Ini bahasa ini apa? Paselori. Oh iya. Pasang Lela. Pasang Lela, iya. Pasang Lela. Pas 19 ya Pak ya. Tapi kalau nggak salah pernah saya dengar juga Pak, di Pasang Lela ini ada bukti-bukti artefak sejarah kerajaan di situ ya? Kabarnya ada. Ada kan? Makanya namanya itu jadi Pasang Lela. Itu sejarahnya Pak? Lela itu kan meriam. Oh, pasang meriam gitu ya? Entah mana sekarang duduk posisinya itu di mana yang namanya Pasang Lela itu, apakah di sebelah sungai sini atau di seberang sana kurang tahu. Iya. Karena pasang meriam lah dari situ istilahnya melawan Belanda itu. Makanya dibuat Pasang Lela. Lela itu meriam. Tapi agak rancu juga sih Pak.
Kerajaan Bila itu di bawah kekuasaan Kerajaan Belanda. Iya. Sementara Kerajaan Nasehat 10 di bawah Kerajaan Bila. Hmm. Tapi dalam politiknya kerajaan Nasehat 10 melawan Kerajaan Belanda kan. Iya. Pernah memang saya dengar ini Pak, versi sejarah lisannya, bahwa kerajaan-kerajaan ini dibentuk dalam upaya Belanda untuk mengkontrol masyarakat. Seandainya tidak dibikin ini ketuanya atau rajanya, ini kan masyarakat nggak terkendali. Nggak terkendali. Nah, terjadilah tadi kan gerilya-gerilya tersembunyi. Nah, kalau dibikin nanti ada kerajaan, rajanya dipegang. Menurut Belanda kan begitu. Iya. Ternyata di lapangan nggak begitu. Kepalanya dipegang, ekor yang melawan. Ekor yang melawan. Iya. Karena namanya pula warga yang terjajah. Siapa yang tidak ingin merdeka kan begitu. Iya. Jadi ini PR buat pemerintah Kabupaten Labura untuk menggali sejarah NAS 910, karena sejarah ini memang penting. Dari sejarah inilah kita bisa mengenal siapa kita hari ini dan siapa kita akan datang. Buat pemerintah kabupaten, sudah saatnya lah kita bikin sebuah wacana atau pertemuan untuk membahas kembali sejarah NAS 910. Saya rasa cukup demikianlah diskusi singkat kami, yang mungkin banyak kekurangan atau mungkin banyak kekeliruan, kami mohon maaf. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.